Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membuat video untuk pembelajaran aljabar linear elementer karena kebetulan saya juga harus menghadiri sebuah kegiatan pelatihan di Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Jadi untuk meyakinkan bahwa Anda memahami apa yang telah saya sampaikan minggu lalu, kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana melakukan operasi baris elementer untuk mendapatkan matriks eselon baris dan juga matriks eselon baris tereduksi. Jadi kita akan latihan menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Untuk itu saya akan menggunakan Microsoft Word dalam menuliskan matriksnya supaya tampilannya jadi baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita mulai dari soal latihan yang saya berikan pada lecture note minggu yang lalu. Seperti yang Anda ketahui, kalau kita punya persamaan, sistem persamaan linear seperti yang tertulis di atas, maka kita bisa membuat augmented matrix-nya atau matriks yang berkaitan itu sebagai 1, 1, 2, 8 untuk baris pertama, dan baris kedua itu negatif 1, negatif 2, 3, dan 1. Dan 3, negatif 7, 4, dan 10. Nah, perlu diingat bahwa operasi baris elementer itu ada 3 tahap yang valid, 3 langkah yang boleh dilakukan. Yang pertama adalah menukar baris, yang kedua mengalihkan sebuah baris dengan sebuah konstanta, dan yang ketiga itu mengalihkan sebuah baris dengan sebuah konstanta dan menjumlahkannya ke baris yang lain. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan matriks eselon baris tereduksi atau matriks eselon baris saja. Untuk eliminasi Gauss yang kita tujukan adalah matriks eselon baris. Jadi yang Anda harus lakukan adalah membuat baris pertama itu entry paling kirinya itu nilainya sudah 1. Dalam kasus kita itu kebetulan sudah 1. Entry tak 0 paling kiri pada baris pertama itu adalah 1. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah menolkan semua entry di bawah 1 utama baris pertama. Jadi caranya untuk menolkan baris kedua di bawah 1 utama itu kita bisa tinggal menjumlahkan saja baris pertama dengan baris kedua, karena 1 tambah negatif 1 itu sama dengan 0. Itu sama juga dengan mengalihkan baris pertama dengan 1 dan kemudian menjumlahkannya dengan baris kedua. Kalau kita mau konsisten dengan kita bilang bahwa yang valid itu adalah mengalihkan satu baris dengan konstanta dan menjumlahkannya dengan baris yang lain. Seperti kita tahu, baris pertama akan tetap, tetapi baris kedua, karena kita tambahkan 1 tambah min 1, itu jadi 0. Kemudian 1 tambah negatif 2, itu menjadi negatif 1. Kemudian 2 tambah 3 menjadi 5. Dan 8 tambah 1 menjadi 9. Nah, baris ketiga itu bisa dinolkan di bawah 1 dengan menjumlahkan dengan negatif 3 kan ya, karena kita ada 3. Jadi caranya Anda kalikan negatif 3 pada baris pertama, kemudian jumlahkan ke baris ketiga. Jadi negatif 3 kali 1 tambah 3 itu 0. Negatif 3 dikali 1 itu negatif 3 ditambah negatif 7 menjadi negatif 10. Kemudian negatif 3 dikali 2 itu adalah negatif 6 ditambah 4 menjadi negatif 2.
Kemudian negatif 3 dikali 8 itu negatif 24, ditambah 10 menjadi negatif 14. Nah, baris pertama, entry utama sudah 1, di bawah entry utama, di bawah 1 utama itu sudah 0 semua. Langkah kedua adalah membuat entry tak 0 pertama pada baris kedua itu 1. Yang kita punya saat ini adalah negatif 1. Oleh karena itu, untuk menjadikannya 1, kita bisa kalikan baris kedua dengan negatif 1. Karena negatif 1 dikali negatif 1 itu sama dengan 1. Dan langkahnya valid karena kita boleh mengalihkan satu baris dengan sebuah konstanta. Nah, konstanta kita dalam hal ini adalah negatif 1. Sehingga baris pertama tetap. Baris kedua menjadi 0, 1 dikali negatif 1, negatif 1 dikali negatif 1 itu 1, negatif 1 dikali 5 itu negatif 5, negatif 1 dikali 9 itu negatif 9. Sementara baris ketiga tetap. Ini langkahnya harus satu persatu supaya menghindari kesalahan dalam perhitungan. Itu yang sering terjadi. Oke. Sepertinya kita perlu menambahkan Nah, selanjutnya di bawah satu utama baris kedua itu harus 0. Sementara yang kita punya adalah negatif 10. Bagaimana kita menolkan negatif 10? Dengan acuan baris kedua. Baris kedua tetap. Tetapi kita harus menolkan angka negatif 10 pada baris ketiga. Cara yang paling mudah adalah kita kalikan baris kedua dengan 10, kemudian kita jumlahkan ke baris ketiga. Karena kalau 1 dikali 10 tambah negatif 10 akan menghasilkan 0. Jadi langkahnya adalah negatif 10 dikali 1 tambah negatif 10, kita dapat 0. 10 dikali negatif 5, negatif 50. Ditambah negatif 2 menjadi negatif 52. Dan yang terakhir 10 dikali negatif 9 menjadi negatif 90. Ditambah negatif 14 itu menjadi negatif 114. Nah, sekarang supaya ini menjadi matriks eselan baris tinggal satu langkah lagi, yaitu kita membuat satu utama pada baris ketiga. Entry pertama yang tak 0 di paling kiri pertama yang tak 0 di baris ketiga itu adalah negatif 52. Kalau kita ingin menjadikan dia 1, maka kita bagi dengan negatif 52. Atau kita kalikan dengan negatif 1/52. Ingat, kita boleh mengalihkan dengan konstanta. Mengalihkan dengan negatif 1/52, itu sama artinya juga dengan membagi dengan negatif 52 ya. Jadi kita dapat baris pertama tetap. Baris pertama tetap. Baris kedua tetap. Baris ketiga menjadi 0. 0. Negatif 52 dikali negatif 1/52 itu jadi 1. Negatif 114 dibagi dengan negatif 52. Itu hasilnya adalah,
Maaf, ini seharusnya 104. Saya pikir kenapa kok aneh angkanya. Karena negatif 90 ditambah negatif 14 itu adalah negatif 104. Jadi kalau negatif 104 dibagi dengan negatif 52, kita dapat nilainya sama dengan 2. Nah, sekarang bisakah kita selesaikan sistem persamaan linearnya sekarang? Dengan bentuk matriks yang seperti ini. Ingat bahwa sistem persamaan linear tidak berubah walaupun kita melakukan operasi baris elementer. Jadi sistemnya akan tetap sama. Sehingga yang kita peroleh adalah, mungkin saya bisa copy aja ini, hanya tinggal mengubah persamaannya nanti. Kita dapatkan baris pertama sama, baris kedua kita tidak punya lagi koefisien untuk X1, tinggal untuk X2-nya adalah 1, dan X3-nya negatif 5. Dan ruas kanannya negatif 9. Supaya sama, kita buat seperti itu. Supaya cantik ya. Make sense. Sementara baris ketiga yang ada tinggal koefisien dari X3, yaitu 1. 1 kali X3, saya nggak usah tulis ya satunya. X3 itu sama dengan berapa? 2. Langsung kita dapat solusinya untuk X3. Ya. Nah, karena sudah dapat X3, maka kita bisa langsung mendapatkan X2 dengan memasukkan nilai X3 pada persamaan yang kedua. Jadi kalau saya buat seperti ini boleh ya, biar bagus. Ini terlalu besar sebenarnya. Oke, kita kecilkan. Kita dapat selanjutnya kita dapat X2 kurang 5X3. Ini kalau kita tambahkan 5X3 di kedua ruas, kita peroleh X2 sama dengan 5X3. Oh my God. Sorry. Kita peroleh X2 sama dengan 5X3 kurang 9. Kita substitusi nilai X3 sama dengan 2, maka kita dapatkan peroleh X2 sorry. Oke.
X2 itu sama dengan 5X3 berarti dikali 5 dikali 2 kurang 9 atau 10 kurang 9 sama dengan 1. Oke? Sehingga kita udah dapat X3, kemudian kita dapat X2, kita substitusi saja nilai X3 dan X2 pada persamaan pertama, maka kita dapat X1 sama dengan X1 sama dengan negatif X2 kurang 2 negatif X3 tambah 8. Semua paham ya? Ini aritmatika biasa. Oke? Tambah 8 sehingga ini sama dengan negatif X2 itu 1 kurang 2 kali 2, X3 nilainya 2, tambah 8. Itu hasilnya adalah negatif 1 kurang 4 tambah 8. Jadi negatif 5 tambah 8 itu sama dengan 3. Sehingga kita bisa tulis, ini cara menulis jawabannya ya. Solusi sistem, nggak usah huruf besar, sistem persamaan linier di atas adalah X1 sama dengan 3, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 2. Oke? Jadi Anda sudah lihat bahwa sistem persamaan linier yang saya berikan dengan menggunakan eliminasi Gauss bisa kita selesaikan untuk mendapatkan solusinya. Jadi ini adalah latihan yang pertama. Tetapi untuk membuat operasinya lebih mudah, kita bisa melanjutkan atau mendapatkan solusinya dengan lebih mudah tanpa harus melakukan substitusi pada nilai-nilai yang kita punya. Kita bisa mengubah matriksnya menjadi matriks eselon baris tereduksi. Sebelumnya kan kita punyanya matriks eselon baris saja ya. Nah, ini seharusnya nggak usah pakai ini. Jadi, kalau kita mau ubah ke matriks eselon baris tereduksi, bagaimana caranya? Sekarang saya tunjukkan caranya. Ini adalah matriks eselon baris. Saya mau mengubah matriks eselon baris ini menjadi matriks eselon baris tereduksi. Nah, untuk mengubahnya, kita harus menjadikan nilai di bawah 1 utama itu menjadi 0. Ya. Nilai di atas 1 utama. Nah, sekarang Anda lihatnya ke angka-angka di atas 1 utama. Pada baris ketiga dulu. Nah, pada baris ketiga, kita punya negatif 5 di atas 1 utama dan 2 di atas 1 utama.
Jadi kita harus nolkan semuanya. Bagaimana cara kita nolkan negatif 5? Kita bisa kalikan baris ketiga dengan 5, kemudian kita jumlahkan ke baris kedua. Nah, kalau yang 0 dikali 5 hasilnya tetap 0, ditambahkan 0, tetap 0. 0 dikali 5 pada baris ketiga, ditambahkan ke 1, tetap nilainya 1. Kemudian 1 dikali 5 ditambahkan ke negatif 5, maka kita akan dapatkan nilai 0. Sementara baris kedua tetap, baris ketiga tetap 2 ya. Nah, 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. 10 ditambah negatif 9 hasilnya adalah 1. Nah, sekarang satu utama yang kedua yang Anda perhatikan, baris kedua. Di atas satu utama baris kedua sebelumnya adanya adalah 1. Nah, sekarang nilai 1 ini harus Anda nolkan. Cara untuk menolkannya dengan operasi baris elementer adalah Anda mengalihkan negatif 1 pada baris kedua, untuk semua entry baris kedua, kemudian Anda jumlahkan ke entry yang bersesuaian di baris pertama. Ya kan? Jadi baris kedua, entry pertamanya 0. Supaya menolkan 1 di atas 1 utama, maka Anda bisa mengalihkan baris kedua dengan negatif 1, betul? Negatif 1 dikali 0 tambah 1 tetap 1. Negatif 1 dikali 1, itu negatif 1 nilainya, ditambah 1, maka nilainya akan 0 pada baris pertama. 0 dikali negatif 1, itu tetap 0, ditambah 2, nilainya akan tetap 2. Kemudian, it's okay. Saya sangat menyarankan, boleh saya ulang ya? Saya sarankan yang Anda lakukan adalah langsung menolkan baris pertama juga di atas satu utama. Jadi dalam kasus ini Anda punya 2 di atas baris pertama kan tadinya tetap 1128 ya, setelah kita nolkan di atas satu utama pada baris kedua. Sekarang kita nolkan di atas satu utama dulu pada baris pertama. Maaf saya salah, tadi langsung mau menolkan di atas satu utama baris kedua. Yang harus Anda lakukan adalah menolkan satu utama dari baris ketiga dulu. Di atas baris ketiga itu semuanya harus 0 dulu. Jadi pada kasus ini yang Anda lakukan adalah angka 2 di atas satu utama, ini ya, angka 2 ini harus bernilai 0. Nah, caranya Anda kalikan negatif 2 pada baris ketiga, betul? Karena kalau kita kalikan negatif 2 dikali 1 ditambah 2, nilainya akan sama dengan 0. Sementara kalau Anda kalikan negatif 2 dikali 0 ditambah 1, nilainya tetap 1. Negatif 2 dikali 0 ditambah 1, nilainya akan tetap 1. Nah, yang langkah ketiga, negatif 2 dikali 1 ditambah 2, nilainya menjadi 0. Dan yang terakhir, negatif 2 dikali 2, itu adalah negatif 4, ditambah 8, nilainya menjadi 4. Ya. Nah, selanjutnya, mungkin saya biasakan Anda menggunakan notasi seperti ini ya. Ini ekuivalen. Mungkin lebih tepatnya yang ada 2, mungkin lebih tepatnya pakai 2 ini ya. Ekuivalensi yang 2. Notasi matematik aja nih. Tapi akan sangat bagus kalau kita membiasakannya ya. Karena ini semuanya persamaan yang ekuivalen atau matriks yang ekuivalen.
Nah, sorry yang ini belum dihapus. Oke. Ini baris kedua sudah baik tampilannya, tetapi baris pertama masih belum benar. Ini kan tadi notasinya di atas satu utama dari baris kedua, itu kan harus 0 ya, untuk mendapatkan matriks ekselon baris tereduksi. Nah, bagaimana kita nolkan? Tentu Anda sudah terbiasa dengan langkahnya ya. Anda kalikan negatif 1 pada baris kedua, jumlahkan ke baris pertama. Jadi 0 dikali negatif 1, 0 tambah 1, nilainya 1. Negatif 1, ya, yang ini ya, negatif 1 dikali 1 itu negatif 1 ditambahkan ke 1, nilainya menjadi 0. Dan 0 dikali negatif 1 ditambah 0 tetap 0. 1 dikali negatif 1 ditambah 4, itu hasilnya sama dengan 3. Oke? Sudah dapat matriks ekselon baris tereduksi. Nah, langkah yang kita lakukan sebelumnya untuk mendapatkan matriks ekselon baris disebut eliminasi Gauss. Nah, kemudian kita lanjutkan menjadi eliminasi Gauss-Jordan. Dan kita dapatkan matriks ekselon baris yang tereduksi. Sehingga menjadikan persamaannya sebagai berikut. Kita dapatkan X1, X1 itu sama dengan 3, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 2. Coba kita lihat jawaban yang sebelumnya. Persis sama. Ya. Jadi, jika saya menjadi Anda, saya lebih suka melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Tapi ingat, kadang-kadang substitusi lebih cepat selesainya daripada eliminasi Gauss-Jordan. Jadi Anda bisa selesaikan sampai eliminasi Gauss, kemudian menyelesaikan sistem persamaan linearnya, tapi Anda harus juga bisa ekspektasi saya untuk melanjutkannya dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, sehingga Anda bisa mendapatkan matriks ekselon baris yang tereduksi. Saya akhiri dulu video kali ini supaya tidak terlalu lama. Nanti kita sambung lagi dengan video berikutnya sampai semua materi tercakup. Saya harap ini membantu Anda untuk memahami jika ada kekurangan, jika ada kesalahan. Saya minta Anda untuk membuat Anda bingung misalnya, silahkan WA atau kirim pesan ke saya menanyakan, Ibu kenapa ini seperti ini dan sebagainya. Dan yang saya harapkan Anda semua melakukan proses ini. Nanti mungkin kalau ada waktu saya akan undang Anda untuk melakukan Zoom meeting selama perkuliahan dari jam 10 sampai jam 12. Di antara itu, kalau saya ada waktu, saya akan invite Anda. Kalau saya ternyata harus berada di dalam presentasi dengan Dinas Pendidikan, mungkin saya tidak akan mengundang Anda untuk Zoom meeting, tetapi yang saya harapkan adalah Anda memahami operasi baris elementer, Anda bisa melakukan eliminasi Gauss,
Anda bisa melakukan eliminasi Gauss-Jordan untuk mendapatkan solusi dari sistem persamaan linear. Oke ya, untuk sementara saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seharusnya saya stop sharing tadi ya. Oke, sekali lagi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.